Dua kabar berita terbaru yang masih hangat ini yang akan kita bahas tuntas sampai ke akar-akarnya. Berita yang pertama, Bareskrim akan periksa dua anak Panji Gumilang soal dugaan TPPU hari ini. Berita yang kedua, PN Bandung sudah tunjuk hakim untuk gugatan Panji Gumilang ke Ridwan Kamil, sebut akan mediasi dulu. Bareskrim Polri melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Dua orang yang dipanggil diantaranya adalah anak Panji Gumilang. Saksi yang pertama IP, itu jabatannya ketua pengurus yayasan. Saudara IP ini adalah anak kandung PG, ujar Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat dihubungi wartawan, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Selain itu, kata Ramadan, akan dipanggil anak Panji Gumilang yang lain berinisial AP. Ada pula bendahara Yayasan Al Zaitun berinisial IS. Kedua, AP, sekretaris pengurus YPI, anak kandung juga. Kemudian, IS bendahara, sebutnya. Namun Ramadan masih belum membeberkan kelima saksi lainnya yang juga dipanggil hari ini. Dia mengatakan pemanggilan dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk klarifikasi perkara dugaan TPPU oleh Panji Gumilang. Rencana pemeriksaan jam 10 waktu Indonesia Barat. Tujuan pemanggilan itu untuk klarifikasi perkara dugaan TPPU saudara PG, tambah dia. Ramadan sendiri sebelumnya mengatakan hari ini akan ada 8 orang saksi yang akan diperiksa terkait kasus tersebut. 8 orang diperiksa, kata dia. Ramadan mengatakan belum diketahui apakah 8 orang saksi itu akan memenuhi panggilan hari ini. Ramadan mengaku akan segera menyampaikan perkembangan pemeriksaan. Saya belum dapat update-nya kalau itu, konfirmasi kehadiran. Nanti kita sampaikan sekalian saya nanya berapa yang hadir apa enggak, tutur Ramadan. Sebelumnya, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya bakal meminta keterangan dari Yayasan Ponpes Al Zaitun sebagai saksi dalam perkara itu. Wisnu mengatakan akan memeriksa 10 saksi pada pekan ini. Pemeriksaan, mulai besok. Total minggu ini ada 10 orang, kata Wisnu saat dihubungi, Senin, 24/7. Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan ahli TPPU dan ahli pidana guna mengusut perkara itu. Adapun penyelidikan kasus dugaan TPPU, korupsi hingga penggelapan itu dilakukan berdasarkan laporan hasil analisis LA yang diserahkan PPATK kepada Bareskrim. Dalam LA itu, diduga ada tindak pidana. PN Bandung sudah tunjuk hakim untuk gugatan Panji Gumilang ke Ridwan Kamil, sebut akan mediasi dulu. Pengadilan Negeri PN Bandung telah menunjuk hakim untuk perkara gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang terhadap Ridwan Kamil. Humas PN Bandung, Dal Yusra, mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun melalui kuasa hukumnya itu, sudah terregister di PN Bandung dengan nomor perkara 325 PDT, G, 2023 PN-BDG. Sementara gugatan tercatat didaftarkan Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Hakimnya sudah ditunjuk untuk menyidangkan gugatan tersebut yakni Hakim Tuti Haryati SHMH, ujar Dal Yusra, saat dihubungi, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2023. Sebelum masuk persidangan, kata Dal Yusra, PN Bandung bakal menjadwalkan mediasi untuk penggugat dan tergugat. Sebelum masuk pokok perkara gugatan, maka PN Bandung akan melakukan mediasi terlebih dahulu yang dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, katanya. Sebelumnya, Hendra Effendi, kuasa hukum Panji Gumilang, mengatakan gugatan kliennya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Ridwan Kamil kepada Panji Gumilang melalui pernyataan-pernyataannya soal Ponpes Al Zaitun. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yang kami dugakan ke Ridwan Kamil, atas dasar beberapa statemen dan langkah-langkah kerja yang sifatnya terburu-buru, ujar Hendra Effendi saat dihubungi, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Pernyataan Ridwan Kamil selama ini, kata dia, dianggap telah menggiring opini dan membingkai sebuah situasi soal Ponpes Al Zaitun. Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun dianggap terburu-buru menyimpulkan opininya soal Al Zaitun. Sementara proses penyelidikan masih berlangsung. Dia
Emil menyampaikan mungkin ada kepentingan masyarakat yang lebih penting. Tidak tahu itu masyarakat yang mana menurut dia lebih penting. Padahal, dia memberikan beberapa statement soal Al Zaitun, dia sendiri enggak pernah datang ke Al Zaitun. Katanya, sebagai seorang pemimpin, kata dia, idealnya Emil datang dan melihat langsung situasi di Ponpes Al Zaitun, bukan malah mengirimkan perwakilan untuk melakukan investigasi. Padahal ribuan masyarakat Jawa Barat itu ada di Al Zaitun. Dia tidak melihat itu, namun di sisi lain dia mengatasnamakan masyarakat lain lebih penting ketimbang masyarakat yang ada di Al Zaitun. Itu kan pernyataan ironis bagi seorang pimpinan, ujar Hendra.